Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas Sistem Operasi I1, angkatan 2022 dengan anggota 1 Bingar Kenaya Puri dengan NIM 187221011 dan saya pribadi yaitu Retno Mentari 187221012 yang mana pada presentasi kali ini kita akan membahas materi tentang semapur. Nah, apa yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama ada definisi dari semapur. Yang kedua ada operasi atomik standar yang dimiliki oleh semapur. Yang ketiga ada tipe-tipe pada semapur. Yang keempat ada fungsi dan manfaat dari semapur. Dan yang kelima ada implementasi dari semapur. Nah, apa sih semapur itu? Semapur merupakan teknik untuk mengelola proses konkuren dengan menggunakan nilai integer sederhana, yang mana semapur ini berupa variabel non-negatif yang nantinya akan dibagikan antar thread. Nah, variabel inilah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah critical section untuk mencapai sinkronisasi proses, dan biasanya ini digunakan dalam lingkungan multiprocessing. Semapur sendiri dicetuskan oleh Edgar Dijkstra pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965. Fotonya dapat dilihat pada layar, itu merupakan Edgar Dijkstra, dan semapur ini pertama kali digunakan dalam sistem operasi. Selanjutnya ada operasi atomik standar. Operasi ini merupakan operasi standar yang dimiliki oleh semapur. Yang pertama ada WAIT, yang mana biasa juga disebut dengan operasi P, dari bahasa Belanda Proberen. Nah, apa sih operasi P ini? Jadi operasi P digunakan untuk mengurangi nilai semapur. Jika nilai semapur positif, maka nilainya akan dikurangi, min 1. Jika nilai semapur 0, proses yang memanggil operasi P akan diblok hingga nilai semapur tetap positif. Kalau diimplementasikan ke dalam program atau kode, jadi seperti itu. P semapur S, ketika while S kurang dari 0, no operation, S min-min. Selanjutnya ada operasi signal atau biasa juga disebut dengan operasi V, yang mana dalam bahasa Belanda itu Verhoeven. Operasi ini digunakan untuk menambah nilai. Jadi kan apabila tadi yang P itu mengurangi, yang V ini digunakan untuk menambah nilai dari semapur itu sendiri. Jadi jika ada proses yang terblok karena operasi P tadi, maka operasi V ini yang akan membebaskan salah satu proses tersebut. Apabila diimplementasikan ke dalam sebuah kode seperti tampil pada layar, V semapur S, S++. Kemudian selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang tipe semapur. Terdapat dua tipe semapur. Yang pertama adalah binary semapur dan yang kedua adalah counting semapur. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary semapur. Binary semapur hanya memiliki dua nilai, yaitu nilai 0 atau 1. Kemudian binary semapur digunakan untuk mengimplementasikan sinkronisasi sederhana antara dua proses atau thread. Kemudian, binary semapur biasanya digunakan untuk menangani masalah sinkronisasi seperti produsen-konsumen. Lalu yang kedua adalah counting semapur. Counting semapur memiliki rentang nilai yang lebih besar dari 0 ke n, di mana n adalah nilai tertentu. Jadi kita dapat memasukkan nilai n tersebut bebas. Lalu counting semapur digunakan untuk mengontrol akses ke sejumlah sumber daya tertentu. Counting semapur berguna dalam situasi di mana terdapat lebih dari dua proses atau thread yang bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Kemudian terdapat fungsi dan manfaat semapur. Fungsi yang pertama yaitu menangani mutual exclusion. Semapur digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dalam lingkungan konkurensi, sehingga mencegah terjadinya situasi di mana dua atau lebih proses mencoba mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Yang kedua yaitu sebagai resource controller. Semapur digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya sistem seperti memori, CPU, dan perangkat I/O. Yang ketiga, komunikasi antar proses. Semapur dapat digunakan untuk mengirim sinyal antara proses yang berbeda, sehingga memungkinkan proses-proses tersebut untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam lingkungan konkurensi.
Dan yang keempat, yang paling utama yang kita pelajari yaitu fungsi sinkronisasi. Dengan semapur, kita dapat memastikan bahwa proses dieksekusi dalam urutan yang benar dan tidak terjadi situasi di mana proses yang salah dieksekusi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada implementasi dari semapur. Nah, yang pertama, implementasi semapur dengan C11 Atomic Operation Library. Ini merupakan library operasi atomik standar dari semapur. Ini juga biasanya dapat kita dapatkan atau dapat kita lihat pada GitHub itu di akun-akunnya beberapa orang yang emang bahas tentang semapur itu sendiri. Nah, penggunaan semapur melalui C11 Atomic Operation Library ini menggunakan bahasa pemrograman C. Selanjutnya ada implementasi semapur dengan busy waiting, yang mana implementasi counting semapur dengan menggunakan busy waiting ini juga dalam bahasa pemrograman C. Lalu yang kami dapatkan juga implementasi semapur dalam komunikasi antar perangkat, yang mana ini lebih fokus untuk digunakan mengatasi masalah sinkronisasi dalam dining philosophers. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.